Ciri-ciri orang yang qalbunya qasiyy, qaswatul qalb, itu jauh dari kubur. Jadi antum kalau udah nggak bisa nangis, datang ke kubur. Datang aja kubur. Kubur yang paling efek ke kita, kubur yang punya hubungan sama kita. Siapa kubur yang punya hubungan sama kita? Orang tua zahir sama orang tua batin. Yang batin itu disebut guru. Antum kalau ingat guru nangis pasti. Saya ingat guru saya, Syekh Khalil Mustafa Yaqub, kalau di depan itu saya nangis. Karena itu orang tua rohani, kita juga orang tua ilmu. Ingat ibu kita meninggal, orang tua kita meninggal, bisa nangis. Ini duluan ziarah ke Wali Sembilan, nah ini kurang adab. Jadi saya saran aja nih ya, antum yang suka ziarah Wali Songo, jangan songong. Ziarah dulu ke orang tua, baru ziarah ke Wali Songo, gitu adabnya. Cium-cium tangan Habib, maknya nggak dicium tangannya. Itu kan kurang itu. Padahal wasiat Allah ke ibu, bukan ke Habib. Ke Habib nanti ya. Wahadzirkumullah fi ahli baiti. Itu kan setelah itu. Ini kejanggalan orang suka ziarah. Ya kita punya catatan juga lah. Ya. Jadi siapa mereka ini? Hamba-hamba yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi kualitasnya itu para nabi iri. Nah ini yang ketusuk Bani Arwah. Bani Arwah ini setiap zaman ada. Mana yang paling diirikan? As-sabiqun al-akhirun. Ada as-sabiqun al-awwalun. Siapa as-sabiqun al-awwalun? Ahlul Badar dan sahabat-sahabat 124.000 kita sebut as-sabiqun al-awwalun. Orang yang sabik terdahulu, awal lebih awal. Yang ini mereka juga iri. Tapi yang lebih mereka iri lagi siapa? As-sabiqun al-akhir. Mereka sabik di Bani Ruh. Tapi akhir dikeluarkan di Bani Insan. Bani Adam. Baru dimuncul di akhir zaman berjuang dengan Imam Mahdi. Pengen gak? Ya, ada sebuah hadisnya Hasan. Ya. Bahkan Imam Nawawi menganggapnya sahih sebenarnya. Itu ada dalam akhir kitab Riyadhus Shalihin juga. Bahwa malaikat Jibril ngomong ke Nabi Muhammad. Siapakah umatmu yang paling afdal? Dijawab oleh Sayyidina Muhammad SAW. Itu Ahlul Badar. Oh gitu, mereka afdalul muslimin, begitu kata Nabi. Afdalul muslimin berarti Ahlul Badar 313. Apa kata Jibril? Begitu juga kami, afdalul malaikah. Malaikat paling afdal itu jumlahnya juga 313 yang ikut perang Badar. Jumlahnya pertama berapa? Ya, pertama Alfain ya, benar. Alfain terus menjadi terakhir 5,000 ya, 5.000. Jadi malaikat di langit sana itu juga punya strata. Sebagaimana di bumi manusia ada strata rohani, bukan strata fisik, strata seperti orang kaya, enggak, itu enggak masuk itu. Jadi malaikat itu ada yang mulia. Di antara mereka pemimpinnya Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Malakal Maut dan tiup trompet Israfil. Kalau nama Israel kan nama Ibrani ya. Dalam bahasa Arab belum ketemu. Ketemunya baru Malakul Maut. Ya. Jadi siapa ini? As-sabiqun al-awwalun dan as-sabiqun al-akhirun. Sahabat Nabi yang awal dan kemudian ikhwannya Nabi di akhir zaman. Nabi menyebut zaman ini zaman untuk para ikhwan. Siap nggak nih? Ya. Tapi antum siap nggak kena ujiannya? Nanti seperti terjadi di zaman Nabi, akan ada masa paceklik yang panjang. Akan ada virus yang tidak berhenti-berhenti. Siap nggak menghadapi itu? Saya kalau pikirin pakai ini nggak siap. Tapi kalau pakai hati, kita tasdik, kita siap. Inna ma'al usri yusra. Inna allaha ma'as sabir. Berarti kata kuncinya di kata sabir. Sabir itu bertahan artinya. Bertahan dengan siapa? Dengan imam yang mau kita tunggu itu. Al-Imam Al-Mahdi. Ya. Ustaz nih khurafat nih. Masa Imam Mahdi udah ada masih 200 tahun lagi kali? 200 tahun. Enak aja ya. Nggak ada zamannya, nggak ada sejarahnya di dunia virus sebesar ini hari ini. Ini fitnahnya sudah kulliyah.
global, mana-mana udah nyebar. Benar nggak? Kata WHO berapa lagi? 4. 8 lagi. Antum sahih nggak tuh? Pak dokter berapa lagi kata WHO? 4 lagi. Saya ngikutin berita sesekali ya. Kan muncul seliweran di YouTube. Seliweran di apa? 4 lagi. Bukan mutasinya, bukan. Tapi muncul 4 lagi. Wallahu alam tuh gimana ceritanya ntar ya. Kalau ini muncul, semua negara ntar beli vaksin lagi. Habis nggak ntar devisa negara? 2 tahun lagi muncul lagi. Kira-kira negara masih punya duit nggak? Maka nanti negara itu semua berutang. Herannya utang sama siapa ya? Amerika ngutang, Cina ngutang, Jerman ngutang, UK ngutang. Indonesia cetek utang kita itu cuma 6.000 triliun. Amerika udah kuat triliun. Utangnya sama siapa? Nah, itulah dia mereka. Kita nggak usah kasih istilah, karena saya nggak tahu istilahnya. Termasuk ke bab konspirasi lagi ya. Itu udah jelas sudah. Hanya antum yang mencoba untuk menghibur diri aja, yang belum melek matanya melihat kejadian hari ini. Amerika bilang bukan mereka yang buat virus. Cina juga bukan juga. UK kemarin ada, tapi kata mereka bukan juga. Terus siapa dong? Ya mereka itu juga tuh. Nah, siap nggak nanti menghadapi fitnah itu? Ya. Di masa Rasulullah dulu pernah 3 tahun paceklik. Barangkali nanti akan terjadi juga paceklik 3 tahun. Itulah kemunculannya Dajjal. As-Samiri, Al-Masih, yang palsu. Kan Dajjal artinya palsu. Al-Masihud Dajjal, ada Al-Masih Isa. Masih yang asli, Masih yang palsu. Muncul nanti bareng. Cuma duluan keluar Dajjalnya. Kalau dihitung hadisnya kan dikit, cuma 40 hari. Tapi berasanya berapa tahun? 40 tahun. Hari pertama kayak 1 tahun. Hari kedua sebulan. Begitu di hadis Abu Daud. Tapi sebenarnya bagi semua orang setiap hari berasa kayak 1 tahun. Berarti 40 tahun. Kalau bagi orang beriman baru kayak Nabi katakan itu. Hari pertama setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu, baru tuh. Itu masa berat itu. Nah, jangan dipikir masih lama ya. Coba yang ngerti ekonomi. Ada yang jurusan ekonomi nggak nih? Ada yang pengamat ekonomi? Negara kita kira-kira bertahan kalau beli vaksin, nahan terjangan efek, bukan virusnya, tapi efek virusnya. Ini udah susah kan dagang hari ini di Tanah Abang? Ini kan ada pedagang Tanah Abang nih. Ya, Dayadi masih aman ya? Alhamdulillah. Tertatih-tatih juga. Ya pasti semua kena. Semua kena. Mau sampai kapan kita bertahan nih? Di saat paceklik itu nanti datang Dajjal. Ente butuh makan, diturunin makanan dari langit. Gimana? Butuh beras, ditumbuhin beras dalam waktu sekejap tumbuh. Kuat nggak kita tahu? Makanya sampai sekarang latihan puasa, ya kan? Dan puasa niatnya lillahi ta'ala melatih rohani. Biar nggak butuh sama nasi. Biar nggak butuh sama makanan. Kita sih butuh, tapi latihan. Latihan aja. Nakut-nakutin ya. Semoga ente ketakutan semua. Nabi itu basyiran wa nazira, nggak hanya kabar baik aja dikasih tahu apa surga neraka, nggak cukup, harus ada nazirnya juga. Dan yang membuat saya agak gemetaran itu ketika baca hadis. In yakhruj, jika dia keluar, lalu saya bersama kamu, fa ana hajijuh. Maka akulah hujah kalian melawan dia. Jika tidak, maka itu berpulang kepada kalian. Dan yang repot yang kedua ini. Kalau dia keluar, Dajjal, Nabi udah nggak ada kan? Gimana kita? Maka mesti temukan Al-Mahdi. Hajitnya Nabi. Siapa waris hujahnya Nabi? Al-Imam Al-Mahdi. Jadi doktrin Al-Mahdi ternyata bukan hanya dalam Islam. Jadi ini bukan doktrin Syiah, kita nggak ada urusan sama Syiah. Ya, Syiah, Mahdinya Mahdi dia. Mahdi dia imam ke-12 yang hilang. Bagi kita bukan. Ya, Al-Mahdi min walid Fatimah. Sama dengan Syiah. Dari keturunan Fatimah.
Tapi bukan imam yang ke-12 itu, bukan. Oke? Terus siapa? Ya keturunan Rasulullah, zuriat Nabi. Ya Hasan Hussein gabunglah di dalam dirinya. Ya. Jadi zahirnya keturunan Nabi, batinnya pewaris Ahmad. Jadi zahirnya Ibnu Ahmad, Ibnu Muhammad, batinnya Ibnu Ahmad. Itu yang disebut ismuhu ka ismi, wa ismu abihi ka ismi abi. Jadi tolong kalau antum udah ngaji kitab ini, jangan lagi nerjemahin namanya Muhammad bin Abdullah. Ya ke laut aja. Ya berarti gagal ngajinya. Kalau kayak gitu udah banyak habaib, tanya Habib Nagib nih dari dulu. Keluarga Ba'lawiyah yang namanya Muhammad bin Abdullah kan banyak. Bukan Mahdi loh kan? Bukan Mahdi. Temannya Mahdi. Mana Pak Mahdi? Ah, Hadi, cari sandaran dia. Rindu Pak Mahdi, jarang datang antum ya. Jadi apa makna ismuhu? Kembalikan ke makna ismu. Coba saya sekarang nanya. Kemarin kan saya jelasin apa aja itu ismu. Musa jangan jawab. Pasti bisa jawab. Ism ada dua maknanya. Satu. Ayo, catat dong. Ya. Biar masuk. Jadi sekali antum nyatet, itu masuk ke pikirannya. Yang ditulis kertas, tapi masuknya ke coba aja rasa. Qayyidul ilma bil kitabah. Jadi kalau nulis itu akan membuat ilmu nengket. Kasih tanggal, buat aja walaupun tulisannya ceker ayam. Sesekali coba latih. Nah, nanti ada yang akan ngajarin cara buat map, brain map ya. Nah, ini Pak Dokter jago nih buatnya nih. Jadi kalau buat catatan tuh pakai panah-panah aja. Tapi kalau panahnya beres, kalau panahnya ada rambut keritingnya repot tar ya. Jadi ismun artinya apa aja? As-sumu wal alam. Dua itu. Ketinggian derajat rohani. Yang kedua, alam. Apa arti alam? Tanda. Alam atau wasam. Berarti ketinggian rohaninya Al-Mahdi mewarisi total, mewarisi dari Nabi. Kiai-kiai habaib sekarang kan mewarisi cuma sedikit-sedikit. Kita kan dikit-dikit aja kedapatnya. Dekat dikit. Ini yang kita bagi-bagi. Kalau beliau, kullu, semua yang masuk dalam rohani Nabi, turun kepada beliau. Kalau enggak bisa ngelawan Dajjal. Musa aja nggak berani sama Dajjal. Nabi Isa aja lari karena kerjaan Dajjal. Ya kan? Nabi-nabi berapa tuh? Ada Nabi yang masuk ke pohon. Nabi bisa ngomong sama pohon kan? Masuk ke dalam pohon. Tuh, ilmu akhir zaman ntar tuh ada tuh. Siapa yang tahu? Samiri. Samiri menyerupai orang. Kalau dia nggak ngerti ada Nabi masuk ke dalam pohon. Nggak mungkin dia Samiri. Kalau bukan Samiri ya. Jadi pasti itu Samiri. Jadi si Samiri ini bisa berdialog dengan alam semesta juga. Maka walinya dia wali syaitan. Mirip-mirip ilmunya, hati-hati. Umurnya bisa panjang juga. Bisa pindah tempat dalam sekejap juga. Hati-hati antum ketemu wali syaitan ya, waltan. Bukan waliullah. Ini zaman begini sekarang muncul di YouTube, muncul di sosmed antum lah, pasti banyak tuh. Maka kita untuk menjaga itu, kita khawatir kita pakai sanad, maka kita ngaji pakai kitab. Kan bisa aja saya jelasin nggak pakai kitab. Gagah-gagahan, sok-sokan. Kan bisa aja. Tapi supaya nggak keluar dari koridor ini, maka saya mencoba ya balik ke kitab aja deh, karena sanadnya jelas. Beliau ahli hadis lagi, ya. Taib. Jadi tandanya Nabi sama tandanya Al-Mahdi hampir sama. Tanda apa? Tanda-tanda yang Nabi alami sebelum beliau diangkat jadi Rasul, tapi udah jadi Nabi. Apa tanda Nabi? Waktu kecil dibedah. Itu tanda. Al-Mahdi mengalami itu. Pasti dadanya dibedah waktu kecilnya. Jadi kalau ada yang ngaku Al-Mahdi, tanya aja, ente udah bedah belum sama Jibril? Tanya aja gitu, polos-polos aja, kan kita kepura-pura bego aja sama mereka. Ya. Dan nanti puncaknya dari semua, jadi pelajari sirah Nabi, nanti antum ambil maknanya. Maknanya itulah yang dimaksud dengan tanda Nabi. Itulah tanda Al-Mahdi. Lengkap semuanya yang ada di situ, ada di Al-Mahdi. Berarti sekarang dia udah jadi Mahdi belum? Udah. Tapi belum islah.
Kan yuslihuhullahu fi lailah. Allah akan islah dia dalam semalam, satu malam. Islah itulah mi'rajnya Mahdi. Kalau bahasa hadisnya islah, kalau bahasa rohaninya mi'raj ruhani. Maka semua pengikut Al-Mahdi itu Al-Mahdiyin 313 dan kemudian ring 2, ring 3, yang tiganya nanti akan diberi kekuatan itu. Kekuatan rohani. Itulah mereka yang dipersiapkan Nabi selama 3 tahun dari Isra Mi'raj pertama, kan Mi'raj itu lebih dari sekali. Semuanya dengan rohani kecuali satu. Langsung fisik plus rohani. Itu yang puncak. Maka turunlah ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya, disebut kata abad menunjukkan zahir dan batinnya. Itulah makom tertinggi Nabi. Itulah namanya ismul walayah li nabiyina Muhammad. Nabi Muhammad pangkatnya Rasulullah. Beliau seorang Nabiullah. Kan semua Nabi wali. Apa pangkat Nabi? Pangkat kewaliannya. Abdullah. Kalau sudah Abdullah, semua asma masuk ke dalam dirinya. Kalau kita paling Abdul Muhaimin, Abdul Hakim, Abdul Latif, kita paling satu berdua. Kalau Nabi semua dalam dirinya dia abdu. Maka antum nih ada orangnya pemurah, tapi pemarah. Berarti dia nggak Abdul Halim. Kalau Abdul Halim nggak pernah marah dia. Ada yang nggak pernah marah, pelit. Ya kebalikannya. Ada yang dua-duanya, Abdul Karim. Udah nggak pemarah, pemurah, Abdul Karim. Itu dia. Berarti dia udah ada kewalayan dalam dirinya. Nah sebenarnya semua kita ada jatahnya. Cuma kenal nggak? Ini disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbuh. Siapa yang tahu sisi walayahnya, maka dia baru disebut wali. Siapa yang tahu sisi nurnya, baru dia disebut kekasih Allah. Kira-kira begitu ya. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin ya. Kita nggak boleh juga bilang saya wali gitu ya. Melanggar adab. Untuk melanggar adab ya. Semoga kita wali ya. Apa kata Nabi? Wala yatamannayanna 12 nabiyyan annahum kanu min ummati. Di antara umat Nabi, umat-umat terdahulu ada nabi. Dari 124.000 nabi ada 313 rasul dan ada 25 nabi. Dari mereka 25 itu ada 12 yang berharap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah ngarep nggak dulu jadi umat Nabi Muhammad? Tuh, sekarang kita udah jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur nggak? Syukurnya disebut syukurul ijad. Jadi syukur itu ada dua. Syukurul ijad. Syukur diwujudkan Allah di akhir zaman. Yang kedua, syukurul imdad. Nah, sekarang kita pertahankan ini. Syukur imdad. Mempertahankan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Lau aksamtu lau uksimat ya. Seandainya disumpah ya. La bararat, tentu akan Allah akan diwujudkan. Alla yadkhula qabla sabiqi ummati al-jannata. Itu alifnya ketinggalan ya. Bahwa tidak masuk sebelum umatku. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga sebelum umatku. Itu maksudnya. Jadi nanti sabiqunal awwalun dan akhirun ini, inilah yang pertama masuk surga. Baru nanti umat Nabi Ibrahim. Nah, coba lihat hadisnya. Illa bid'ata asyar minhum. Kecuali beberapa belas Nabi. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Maryam, ibnatu Imran. Maryam Nabi bukan? Enggak Nabi kan? Enggak Nabi ya? Kalau ada sekarang orang bisa datengin makanan kayak Maryam, Anda percaya enggak? Set ada makanan, percaya. Maryam aja untuk percaya. Ya. فهل هذا إلا من فإذا رأوا هذه الأخبار السامحوا وإذا صوروا الإشارات وإلى المنصوص من الناس جحدوا. Kalau mereka dikasih riwayat ini, ya takut juga dia. Samihu, ya udah deh, riwayatnya sahih itu dulu kata mereka. Tapi kalau disampaikan bahwa ada loh pewaris mereka yang mengalami hal yang sama dengan mereka,
Jahadu, mereka jadi jahat. Apa arti jahadu? Ingkar, jahat. Jangan-jangan jahat cocok loginya dari situ ya. Ilmu cocok logi yang lagi ramai di akhir zaman. Fahal hadza illa minal hasad. Tidaklah ini kecuali karena hasad. Oh, jadi hal itu nggak mesti artinya apakah. Ada hal itu artinya tidakkah. Ya. فصار مثالهم في هذا كما قال ربنا تبارك وتعالى في تنزيله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Jadi mereka kena. Nah, inilah yang dikatakan oleh guru-guru kita. Orang-orang yang walaupun sekarang ngaku aswaja, tapi ingkar sama ilmu ini. Nanti seperti Bani Israel. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Mereka tidak ingkar kepadamu, hai Muhammad, yaitu ahli kitab. Walakin az-zalimin, tapi mereka orang-orang yang zalim itu yajhadun, mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mereka akan ngomong gini, oh iya orang tarekat lama begitu, para habaib lama gitu, habib sekarang enggak, cemen. Kiai dulu iya, kiai sekarang cemen. Kan sama kayak orang Bani Israel. Kami beriman dengan ayat yang diturunkan dulu kepada kami, tetapi mereka ingkar kepada yang diturunkan kepada mereka. Kan ada di Al-Baqarah. Persis sama. Maka nanti kalau masuk ke akhirat, walaupun mereka ngaku nih pakai sifat 20, Asy'ariyah, tapi ingkar beginian, nanti jadi Yahudi di akhirat. Nauzubillah kan? Nah, hati-hati itu daisna ini itu ya. Jadi ingkar aklinya harus berubah menjadi isbat akliyah. Ya. Kanu yatahaddatsuna fima bainahum bimab'atsi nabiyyin yakhruju ala din Ibrahim Khalilur Rahman salawatullahi alaihi. Falamma ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam jahadu. Dulu mereka membicarakan akan kemunculan Nabi Muhammad. Ahli kitab. Setelah muncul mereka percaya? Enggak. Sekarang orang ngomongin Mahdi. Giliran muncul Imam Mahdinya, nanti akan ingkar. Mereka susah terima. Masa sih Mahdi begini gitu. Itu begitu. Ya. Kita akan tinggal menunggu isyaratnya. Maka mulai sekarang, tidak hanya belajar thariqah sufiyah, juga belajar thariqah malamatiyah. Malamatiyah itu ngasah kolbu. Jangan melihat penampilan orang, lihat kolbunya. Nanti kan kelihatan dari kalamnya. Ya. Jadi, tunggu aja masanya. Karena ini Al-Quran cuma ngulang aja. Kenapa ayat ini masih turun? Jadi saya nggak tahu alam gaib, saya nggak tahu masa depan. Tapi berdasarkan ayat itu, ini terjadi semua. Dulu Bani Israel, Ahlul Kitab, menunggu-nunggu Nabi Muhammad. Muncullah generasi berikut, ngaji tentang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Sama. Nabi kan sudah ditutup, tapi wali kan belum ditutup. Yang nutup nanti siapa? Nah, maka ada nama Khatmul Auliya. Mereka nggak akan percaya. Membayanginnya masih 200 tahun lagi. Ya, saya dapat video, paling nanti Al-Mahdi 200 tahun lagi. Dari mana itu? Ya? Ngomong angka tapi nggak berdalil. Kita karena melihat ayat-ayatnya sekarang udah nyata, udah deket ini teman-teman. Ya. Bahkan sudah zahir beliau. Ya. Kenapa sudah zahir? Karena lawannya sudah zahir, udah banyak Mahdi palsu. Jadi ciri-ciri Mahdi ini sudah mulai berzahir, setiap tempat itu ada yang aku Mahdi. Benar nggak? Cuma karena itu, hati-hati. Maka kajian akhir zaman, jangan terjebak pada riwayat yang zahir aja, tapi tidak mengerti syarah rohaninya. Cuma karena hidungnya runcing, rambut belakangnya, tikal. Di Serang, ngaku Mahdi, ya kan? Ya, kota Serang ya. Di Parung juga ada, kopiahnya sama kayak kita Al-Hitami. Hitam. Qala lahu qailun alaysa fi hadhil akhbar ma yadullu ala tafdili man dunal anbiya al-anbiya. Nah, mereka kok nolak? Logika pendeknya apa? Berarti ada yang lebih tinggi dari Nabi dong. Hadis yang tadi. Ya. Qal, dijawab oleh musannif. Ma'azallah. Ya, jauh. Tidak ada maksud begitu ya. Ayyakuna kadzalik fa innahu laysa li ahadin ay yafdula 'ala al-anbiya'i ahad li fadli nubuwwati Muhammadin. Itu bukan dalil bahwa para wali umat Nabi Muhammad lebih tinggi dari para nabi. Enggak ada maksud begitu. Coba lihat, Nabi tadi ngomong, umatku
yang pertama masuk surga. Ini kalau dibaca versi riwayat, lau aqsamtu la barartu alla yadkhula qabla sabiqi ummati al-jannah, ya. Alla yadkhula, ya. Jadi tidak ada yang masuk sebelum umat Nabi Muhammad, siapapun, hatta Nabi, kecuali Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan beberapa Nabi. Berarti Nabi yang 120-an ribu lain setelah umat Nabi Muhammad. Apakah umat lebih tinggi dari Nabi? Enggak. Mau gimana pun juga pangkat Nabi lebih tinggi dari pangkat wali. Nah, ini kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun secara keistimewaan Allah istimewakan. Kenapa? Umat yang wali ini ngikutnya Nabi siapa? Itu. Ikutnya Nabi siapa? Nabi Muhammad. Yang mana semua para Nabi dahulu itu ada karena Nabi Muhammad. Nah, mereka yang faham makomnya akan mengatakan, apa kata mereka? Kami berharap menjadi umat Nabi Muhammad. Ada berapa orang? Isna Ashar. 12-an. Salah satu yang disebutkan di hadis Nabi Musa. Nabi Musa kan paling berani. Kalimullah. Makanya gelarnya Kalimullah. Ya Allah, jadikan saya umat Nabi akhir zaman dong. Berani dia minta gitu. Nabi Ibrahim gak berani minta loh. Nabi Musa berani minta, ya Allah, saya aja yang jadi umat, hanya Nabi akhir zaman. Allah belak-belakan juga. Gak bisa. Udah ada orangnya. Ya, yang dulu saya sudah ceritakan kepada Adam. Gitu. Maka Nabi Musa pun kemudian buat alternatif kedua. Cerdas nih orang. Ya Allah, kalau gitu jadi umat Nabi Muhammad deh. Gitu. Dikabulkan nggak? Nggak dijawab di hadisnya. Berarti ada isyarat dikabulkan. Maksudnya nanti Nabi Musa punya pewaris di kalangan umat akhir, itulah ikut sertanya Nabi Musa. Nabi Musanya sudah masuk ke alam barzah. Tapi warisan ilmunya turun ke orang akhir zaman. Nah, ini yang disebut semangat, ruhulnya. Semangatnya itu masuk ke umat akhir zaman. Ya. Qala qad fassaru fil khabar wa dhalika liqurbihim wa makanihim min Allah fa amma qawluhu al-munkir li ahwalil awliya muhtajjan biqawlihi tabaraka wa ta'ala fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun. فهل يدري قائل هذا القول ما المكر ليحتج به ها هنا وتفسير المكر أغمد من أن يفهمه صاحب هذا الكلام. Jadi versi orang ini, wali itu di gunung-gunung nggak dikenal, mastur itu wali, karamatnya nggak kelihatan, kalau kelihatan dia sembunyiin. Ada emang begitu, itu disebut wali. Jadi yang mereka ceritakan itu wali apa? Wali mastur. Ilmu kewalian kan banyak di kitab ini dijelaskan semua. Bahwa ada wali yang zahir. Wali yang zahir ini dia akan menzahirkan karamah. Dia akan menzahirkan kewalian. Nah kan repot kita nanti. Kalau antum punya konsep wali nggak berzahir, ntar kita nggak percaya sama dia. Ya kan kejadiannya nanti begitu. Dipakailah ayat ini, orang-orang yang aku wali, ini orang nggak merasa aman dari makar Allah. Dijawab oleh Imam Al-Hakim. Ente ngomong makar, ngerti nggak makar artinya apa? Gitu. Ini jawaban, berarti belum jago mantik ya. Padahal mantik belum muncul waktu itu, belum zuhur. Fal anbiya wa rusul lam ya'manu al-makra ba'da al-busyra. Nabi, Rasul, walaupun dikabarkan masuk surga, dikabarkan kekasih Allah, nggak pernah merasa aman dari makar Allah. Makanya Nabi sholatnya sampai kakinya bengkak. Begitu juga pewaris Nabi dan Rasul. Ya, walaisal makru indana ma ya'qiluhul ammah. Maka makar itu bukan yang dibayangkan orang awam, hatta dia berbaju ulama. Anil makr alladhi huwa khawful tahwil. Makar itu versi mereka takut berubah. Fadzalika ghairu hasil fa innahu idza amina wa busyira amina minal makr, ya. Wa amal makru alladhi la yajuzu amnuhu fa azamu sya'nan min ay fassar ay yuwaddaha huna. Makar itu bukan cuma sekedar berubah nanti sul khotimah, bukan itu. Nanti perubahan bukan. Goncangan rohani bukan, tapi lebih besar dari itu. Insyaallah pekan depan kalau umur kita panjang kita bahas. Jadi ini nanti membahas ya kalam-kalam yang tadi.
Makar apa? Ini dibuka dikit ya. Ketika seorang wali tergoda, terganggu oleh wali syaitan, oleh syaitan-syaitan, lalu terbisik kepadanya bahwa dia adalah Allah. Itu yang makar, itu yang dihindari, yang ditakutkan oleh seorang wali. Itu yang ditakutkan wali. Enggak, selebihnya enggak ada. Karena Bani Ruh itu, Ahlul Badar kata Nabi apa? I'malu ma syi'tum, kamu buat apa aja deh, Allah udah ampun. Makanya Nuaiman enggak berani tuh Umar bunuh dia. Padahal dia sudah dijilid berkali-kali, jilid kan dipukul karena minum khamar. Minum khamar loh. Minum khamar wali. Kita nggak bilang orang minum khamar wali ya. Khamar haram kan lagi rame miras pemigas. Ya. Ada-ada aja ya. Udah dicabut ya, alhamdulillah. Berarti beliau mendengarkan ulama. Alhamdulillah. Ya, pemimpin kita masih mau dengerin ulama. Kalau enggak ya kita ikut doain hancur. Tapi karena dia mendengarin ulama, karena dua sayap, dia tahu kalau NU Muhammadiyah udah ngomong, MUI sudah bersuara, dia akan ikut. Karena emang dia dulu muridnya ulama. Ngajarin sholatnya, puasanya, zikirnya itu ulama. Walaupun antum gak nyoblos dia ya. Aneh juga. Tapi kalau sudah jadi pemimpin, ahlu sunnah kaidahnya apa? Boleh berontak? Haram. Siapa yang bilang boleh berontak, keluar dari ahlu sunnah. Kita kritik mewajib, tapi berontak haram. Ya, dan saya yakin para habaib yang kritis itu tidak ada niat untuk berontak. Benar nggak? Benar nggak Habib lagi? Ini Habib nih. Jadi kalau ada Habib kritik, ya maksudnya itu sayang sebenarnya. Cuma mungkin caranya nggak tepat bagi sebagian orang. Wallahu a'lam. Ya, kita santai-santai aja. Kita cinta para habaib, kita cinta para ulama, bahkan kita mendoakan para umara. Ya nasallallahu afwa wal afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ulama'ina wa li umara'ina. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya nasihat. Allahumma shalli ala fi su'al. Masya Allah. Ikhtar ma syi'ta. Samahtum ainal Masya Allah. Soalnya bil Arabiyah nih. Ujib bil Arabiyah. Nanti Musa yang terjemahin. Kan kita santri kemarin sore ya enggak? Baik. Ini yang nanya pakai bahasa Arab, alhamdulillah nih saya senang nih ada yang nanya bahasa Arab. Berarti kajian kita diikuti oleh orang yang mampu baca kitab. Ya, alhamdulillah. Di manakah terjadi dialog Allah Ta'ala, dialog rububiyah, kalau saya boleh menyebutnya. Hiwar rububiyah. Antara Allah dengan Bani Arwah. Bahkan semua ruh, bukan hanya Bani Arwah. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Ini Allah lagi nanya. Jadi Allah itu sangat sopan. Nanya, udah jelas dia Tuhan, pencipta alam, pencipta ruh, pencipta semua, masih nanya. Alastu, saya bukannya Tuhanmu, bukankah aku Rabbmu? Gitu. Itu bertanya atau tanya menanya? Apa jawaban ruh? Qalu bala syahidna. Semua ruh mengatakan, bala, benar, kami menyaksikan. Wah, antum dapat rezeki. Bukan Mahdi ya, Mahadi. Mahadi bawa nasi. Wah, semoga ini berkah nih Pak Mahdi ya, amin. Di mana ini? Ini yang disebut dengan marhalah ruhiyah. Jadi fase ruh. Jadi setelah nur itu ruh itu diciptakan dari nur Nabi Muhammad SAW, maka terbagilah ruh jadi 3. Ada yang innallazina qalu rabbunallah sumastaqamu. Ada yang fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu oleh tipu daya dunia, tapi dia tertipu. Ada yang lebih bawat lagi, ya. Mereka memandang dirinya Tuhan. Itulah iblis. Ini masih golongan yang kedua. Dan yang ketiga,
Mereka diperlihatkan surga, lalu mereka tertarik. Jadi sekali saja ahli ruh itu melirik kepada apa yang diperlihatkan, maka mereka jadi ahli itu. Tapi Bani ruh mengatakan Rabbi Allah, bala syahidna. Kami hanya menyaksikan Allah lah Rabb kami. Berapa jumlahnya? 124.000. Mereka lah yang ketika lahir di dunia. Jadi ketika ruhnya ini diberikan cangkang namanya tubuh. Tubuh ini kan ya wadahnya ruh. Ruh ini kemudian beriman kepada Allah. Walaupun dia pernah bermaksiat. Saya sudah sering cerita. Yang penyamun siapa? Fudail bin Iyad. Yang mantan anak pendeta Ibrahim bin Adham. Ya, Majusiyah. Ya. Yang pernah beragama macam-macam dari kalangan sahabat Nabi. Umurnya 200-an tahun. Salman Al-Farisi. Panjang itu. Jadi Salman itu benar-benar nunggu dia. Ketemu Majusi, nggak puas. Ketemu Yahudi, nggak puas. Udah hafal deh tuh Taurat. Ketemu Injil, diapalin kitab Taurat yang diajarin gurunya. Dan tertulis di situ, dipanggil sama gurunya. Sekarang, Nabi akhir zaman sudah ada, kata gurunya. Maka dia kerja nabung, dia carilah jalan untuk bisa ke negeri yang banyak pohon kurma. Di mana waktu itu? Hijaz. Jadi kadang udah muncul, tapi baru kebaca sama gurunya. Gurunya berarti kasyaf nggak nih? Kasyaf gurunya. Tapi dikasih kitab. Makanya adab ini kita pakai kitab. Maka teman-teman yang melakukan Allah, nah mereka inilah yang disebut dalam surat surah Al-Ahqaf ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan juga ada satu ayat lagi ya. Surat Fussilat ya, Hamim Fussilat. Kita ingatnya surat Hamim Fussilat. Kalau antum surat Silat Lidah. Beda redaksi dikit. Orang-orang yang mengatakan Rob kami Allah itu syahidna. Dulu sumastaqamu di alam ruh mereka digoda, dilihatkanlah dunia. Tertarik langsung kalau hidup jadi orang kafir. Dilihatkan akhirat, mereka tertarik sama surga, takut kepada neraka, maka mereka jadi orang taat, orang soleh. Orang soleh aja, tapi nggak jadi wali. Nggak jadi wali khas, wali am. Nah, yang pertama ini ditunjukin dunia, ditunjukin surga, neraka, dia nggak menoleh. Dia cuma mengatakan syahidna, Rabbunallah, Rabbunallah. Maka saya menyebutnya apa tadi? Hiwar rububiyah. Itulah yang disebut tauhid rububiyah versi sufi. Jadi beda kan rububiyah versi Ibnu Taimiyah? Beda. Jadi rububiyah di situ adalah menerima Allah sebagai Rob kita mutlak. Nggak seperti Ibnu Taimiyah membagi-bagi dia, ya dibagi-bagi. Rububiyah itu tauhid orang musyrik kata Ibnu Taimiyah. Bagi kita rububiyah itu tauhidnya para wali. Ya, karena beda definisi. Kalau versi definisi Ibnu Taimiyah nggak masuk, kita nggak pakai itu. Jadi penerimaan ruh bahwa Allah lah yang jadi Tuhan mereka, pencipta mereka, dan mereka menyaksikan Allah. Itulah yang disebut tauhid rububiyah. Inilah yang diulangi di dunia. Maka antum kalau zikir bisa nangis. Kenapa kok bisa nangis? Orang belum ketemu Allah kan? Udah ketemu Allah belum di dunia? Yang udah talqin, nangis nggak? Pada nangis kan? Waktu udah talqin, nangis-nangis sedikit ya? Matanya, apalagi Pak dokter nih ya. Pada nangis kan? Itu teman-teman ibu di Suraya, Bu Tina, pernah nggak pernah ketemu Allah juga? Di dunia. Tapi kan pernah ketemu Allah dulu di mana? Di alam ruh. Dibaca nama dia dengan cara yang benar bersanad. Oh, berarti Allah yang ini yang dulu saya ketemui, kata roh. Nangislah dia, berefek pada mata. Itu sebabnya talqin itu bagi saya nggak langsung-langsung. Harus disiapin dulu ya hayu ya qayyum. Biar nanti prakondisinya kuat. Jadi rohaninya ini udah siap untuk menyebut nama Allah. Jadi rohaninya kalau dibawa nama Allah dia langsung connect. Jadi yang nangis itu bukan mata ini sebenarnya waktu antum talqin. Latihan zikir sama kita. Kalau Ratibul Hadad belum nangis antum ya, karena belum ditalqin kan. Tapi coba rasakan aja getaran la ilaha illallahnya, nikmat. Ikutin aja iramanya, jangan mikir lagi. Saya nggak suka zikir keras. Orang zikir keras ikutin, orang zikir lembut ikutin. Orang zikir pelan ikutin. Zikir cepat ikutin. Tergantung ahwal.
Karena rohani kita, dia makan. Kadang makannya cepat, kadang makannya pelan. Gitu. Jadi jangan ngotot, jangan saklek. Orang saklek ini susah hidup. Krisis ntar. Saya harus begini. Perfeksionis namanya. Perfeksionis ini orang yang sudah memagar dirinya untuk hal-hal yang nggak perlu. Nah kita nggak usah begitu ya. Kita santai aja, fleksibel. Wih panjang juga jawabannya. Bu Tina mau nanya dulu sebelum Musa lanjut. Udah satu paket. Jadi kalau diteruskan itu Rabbunallah. Lalu apa syahadatnya ruh di sana? Ahmad Ruhullah. Muhammad Habibullah. Jadi Nabi Muhammad udah jadi nabi di sono. Itulah Ahmad Ruhullah. Karena sudah jadi nur, Muhammad Habibullah atau Muhammad Nurullah. Itu syahadatnya. Cuma kan nggak disebutin di hadisnya. Di hadisnya cuma Rabbuna, di ayatnya. Rabbunallah. Ya, kenapa Bib? Ah, ini Habib yang nanya nih, berat nih. Ya. Apa yang hilang dari kenabiannya? Apakah levelnya secara umum atau hanya sisi kenabiannya? Apa yang hilang? Ah, bagus. Nih. Iya. Hilang jadi wali. Jawabannya yang sering antum baca kalau lagi berzanjian. Tala'al badru alaina. Terus ada tengahnya? Bukan. Ketika terbit bulan purnama, terbenamlah semua purnama yang lain. Idan kasyafatil budu, idan kasyafatil apa? Idza tala'al badru in kasyafatil budur, in kasafat kesa. Kalau udah terbit purnama al-badr, yaitu Nabi Muhammad SAW, inkasafat, maka terkusuflah, tergerhanakanlah, tertutuplah semua rembulan-rembulan para nabi. Nabi Muhammad sudah lahir, maka semua nabi pangkatnya langsung, pangkatnya nabi, ialah wali, walaupun dirinya nabi. Jadi dia nabi nih, tapi kalau dipandang ke nabi jadi apa? Ini biar enak begini. Ada perusahaan besar, ada lini perusahaan. Di lini perusahaan dia direktur. Tapi kalau masuk ke sini dia jadi manajer deh. Kira-kira begitu. Masuk nggak? Masuk kira-kira ya? Ketutup, nggak masuk dia. Dia nabi. Cuma udah ketutup. Nanti sama. Kalau Khatmul Aulia itu Al-Mahdi fi akhir zaman, Zuhur. Ini kan mastur nih sekarang. Zuhur. Udah semua wali-wali, kalau dia wali, dia tahu ini wali. Kan kaidahnya baru kepake. La yariful wali ilal wali, itu wali apa? Wali mastur. Kalau wali masyhur, orang awam bisa tahu. Emang antum wali? Tahu bahwa si fulan wali. Kan orang-orang pada bilang, Habib Ja'far Al-Kaf Almarhum wali. Loh, kok tahu wali? Emang antum wali? Ya kan? Kan la yariful wali ilal wali. Yang kenal wali cuma wali. Berarti beliau wali masyhur. Wali masyhur ya'rifuhul 'am wal khas. Diketahui orang-orang awam ataupun orang yang tidak awam. Tapi kalau wali mastur, hanya yang mastur yang tahu. Hanya wali-wali seperti dia. Ada yang masyhur tapi makomnya seperti mastur. Itu bisa tahu. Di sinilah perdebatan Kusyairi dengan Ibnul Furq. Gitu kira-kira. Ya. Kapan mustajab itu? Jika lisan seiringan dengan kolbu, namanya yakin. Karena berdoa, minta itu kepada yang hidup atau yang mati? Hidup. Hadir atau gaib? Nah, saat lisan sesuai dengan kolbu, kita merasakan bahwa yang punya nama hadir. Allah dekat atau jauh? Tapi kenapa nggak berasa? Karena namanya belum masuk. Kita nih sama orang, dia orang besar, orang hebat, tapi karena nggak tahu namanya, kita udah duduk, udah langkahin dia, udah jalan depannya, kadang-kadang kita colek-colek, tahu tuh dia orang besar. Pernah nggak kejadian begitu? Sering ya? Karena nggak tahu nama. Maka al-ism itu uluwun wa manzilatun wa wasmun wa alamatun. Ya. Dalam bahasa Arab, nama itu bukan sekedar nama. Nama itu penting. Nama itu yang buat Jibril jadi Jibril. Ya. Laulal asma, ya, ma rafa Allah
Sayyidina Jibril. Laulal asma ma faddala Allahu Adam ala jami'i khalqih. Jadi kalau bukan karena asma itu, Nabi Adam nggak akan lebih spesial daripada iblis, daripada malaikat. Ilmunya Adam apa? Nabiullah Adam. Ilmu asma. Malaikat punya ilmu itu nggak? Dikasih sama atu. Malaikat ini 2, malaikat ini 3, 4 gitu ya. Nabi Muhammad SAW, saya udah jelaskan di pekan lalu ya, tapi nggak semua itu kelas spesial waktu itu ya. Udah pada pulang, pada ada yang nanya. Ketika beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi, Adam masih antara tanah dan air, artinya belum jadi. Beliau udah jadi nabi, kapan itu? Itu yang disebut marhalah Ahmadiyah. Beliau disebut dengan Ahmad. Jadi ketika beliau mengatakan kuntu nabiyan, itulah Ahmad. Ya, di mana itu? Itulah azaliyah. Ahmad itu masih azali. Tapi kalau ahad, qadim. Nah, ini perbedaan ahli kalam dengan ahli tasawuf. Ahli kalam kadang main babat aja, azali, qadim disamain. Beda. Ya, azali beda dengan qadim. Qadim itu Allah sendiri. Dengan sifatnya. Itu belum dizahirkan. Ketika Allah zahirkan, ya, maka yang mengenal nama asma itu bernamalah Ahmad. Itu. Yang mengenal ahad itu ya Ahmad. Maka ialah nabi pertama. Kuntu nabiyan. Akulah nabi. Adam belum dicipta. Ini lagi penegasan. Bahkan Jibril belum dicipta. Berarti lebih dahulu siapa? Nabi Yuna, Nur Nabi kita. Bahkan sebelum Nur malah. Ahmad. Jadi ini kajian bukan kajian Nur Muhammad, tapi kajian Ahmad. Maka Ahmad itu apa sebenarnya? Ahmad itulah yang disebut Ruhullah. Hembusannya Allah. Dari Ahmad itu nanti semua nabi itu ada. Ya, karena Nabiullah Isa nggak punya ayah, maka langsung ke sana nisbatnya. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu Isa bin Ahmad. Itulah Ahmad itu nama lainnya Ruhullah. Kalau sudah menjadi nur, muncullah kalimah itulah Nur Muhammad. Maka Ruhullah wa kalimatuh. Ruhullah wa li kalimatullah. Ruh Allah dan kalimat Allah. Kalau bahasa orang Yunani, bahasa Latin ya, logos. Logos itu artinya kalimah. Sudah ada kalimahnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azalan ya. Wa hadisan ya. Begitu ya Musa bahasa Arabnya ya. Jadi teman-teman, kita nggak perlu pakai hadis-hadis palsu untuk mengisbat Nur Muhammad. Nggak perlu pakai hadis palsu. Laula kama khalaqtul aflaq. Jadi kita udah tahu lah. Itu dari masa bahla kita udah tahu itu hadis palsu. Ya. Ini Sidi Musa udah hafal. Semua hadis palsu itu dia hafal. Dia ngaji pakai itu dulu. Ya. Kita nggak pakai hadis itu. Tapi kenapa muncul kitab-kitab seperti tadi kayak Daqaiqul Akhbar, kitab Risalah Nur Muhammad? Karena dulu ada 2 aliran di kalangan ulama. Ada ulama yang kalau karena hadis mesti pakai ilmu hadis. Ada yang enggak. Ada yang pakai riwayat ilham. Kita karena belajar hadis, kita menghormati disiplin ilmu hadis, maka kita tidak sebut itu hadis. Yang hadis yang mana? Kalamullah Ta'ala kepada Sayyidina Adam, riwayat Imam Hakim, dan beliau mensahihkan. Ya, jadi hasbuna, ya, cukuplah bagi kita tasahih dari Imam siapa? Al-Hakim. Itu sebabnya itu orang-orang yang dari dulu karramiyah, ya, musyabbiha, mujassima, mutatarrifa itu nggak suka sama Al-Hakim. Dicarilah kesalahannya. Dianggap Syiah lah, Sibeh ya. Atau serius amat sih. Biasa aja kali. Dianggap macam-macam itu siapa? Imam Al-Hakim. Imam Hakim ini siapa? Al-Hakim itu gurunya berapa orang? Ya. Gurunya hampir-hampir bahkan lebih banyak daripada imam yang lain. Ya. Ada riwayatnya 2.000, ada riwayatnya 4.000, nggak tahu itu mana yang benar yang sahih itu.
Imam Bukhari aja cuma sempat karena umurnya cuma segitu ya 1700 yang tertulis. Yang masuk ke dalam daftar namanya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hakim lebih dahsyat lagi. Hakim inilah yang nyetak generasi guru-gurunya Bukhari, guru-gurunya Ghazali. Seperti Imam Al-Kushairi, Al-Baihaqi, Al-Juwaini Al-Kabir. Juwaini Al-Kabir ayahnya Abul Ma'ali. Kan Imam Ghazali ngajinya sama Abul Ma'ali. Abul Malik ngajinya sama Abu Muhammad Al-Juwaini. Nah, itu mereka generasi murid-murid siapa? Al-Hakim. Nah, Imam Hakim meriwayatkan satu riwayat bahwa Nabi Adam setelah dicipta, itu Allah bertanya kepada Sayyidina Adam. Ini saya ulang lagi riwayatnya, supaya antum jangan lupa ini riwayat. Cuma ini satu-satunya yang sahih. Soalnya cuma ini doang yang sahih ya. Ya Adam, ya. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena sosok Muhammad, sudah dikasih nama Muhammad. Nah, itu namanya Nur. Kenapa nggak disebut Ahmad? Karena Ahmad azali, sekarang sudah ada alam. Berarti sudah hadis, sudah alam baru. Alam kan baru. Al-alam hadisun. Alam itu baru bukan? Ya. Rabbul alamin. Allah itu Rabb, Qadim, alam itu hadis baru. Dicipta. Jadi kalau kita sebut baru artinya dicipta. Dia bermula, sedangkan Qadim tidak bermula. Baik. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Jadi Allah itu nanya, Dam, kira-kira gitu ya. Kalau Allah itu kan akrab sekali sama para nabi. Akrab sekali. Dan itu bahasanya kayak orang temenan. Maka Nabi Ibrahim bernama Al-Khalil. Nah, Nabi Adam ini kan manusia yang diangkat jadi nabi pertama di surga. Tuh, canggih gak tuh di surga loh ngangkatnya. Adam, tahu gak kamu? Yang kamu jadiin nama untuk maharmu, karena beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad, baru sah menikahi siapa? Sayyidatuna Hawa. Maharnya apa? Kalau nggak antum nggak jadi orang sekarang. Nggak ada kita. Kalau nggak ada solawatnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, kita nggak ada. Canggih nggak tuh? Dahsyat nggak nih nama Nabi Muhammad? Jadi dengan solawat sebenarnya sah nikah. Aku bersolawat dengan mahar. Aku nikah dengan gimana? Musa lupa. Musa yang mau nikah soalnya. Saya udah lama ya, udah berapa tahun? Ya udah 11 tahun yang lalu ya. Jadi udah lupa. Kayaknya nyuruh lagi nih si Musa ini ya. Aku terima menikahkannya dengan mahar 1000 sholawat. Boleh aja tuh. Karena Nabi pernah menikahkan orang dengan Al-Quran. Ya, zawajtukaha ya, bima ma'aka minal Quran. Atau bisyai'in ya, bima ma'aka minal Quran. Kalau di Bukhari kan ada syai'nya. Aku nikahkan engkau dengan hafalanmu yang ada dalam Al-Quran. Hafal kulhu bisa nikah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Udah hafal satu ayat. 2 sama bismillah kan. Digeser lagi deh, boleh sini ya. Ya, fadal. Tafassahu fil majalis ya. Kalau mau cuci tangan dulu ya. Boleh, cuci tangan dulu. Jadi kita ini teman-teman, jasad kita ini kalau nggak ada sholawatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antum nggak sah ini orang. Kita anak haram semua. Yang kita nggak bakal diterima. Jadi Nabi Adam nggak bisa nikah. Ditinggin aja lagi, Sidi Musa. Agak tinggiin aja. Maka orang kalau nggak punya guru, nggak punya apa, sholawat aja selamat. Tapi jangan pakai sholawat yang pakai kaifiat aneh-aneh. Sholawat karena saya dari dulu pernah diajar guru saya bersolawat, udah gitu aja. Tapi kalau udah niat macam-macam, saya nggak jamin deh ya. Antum ntar jadi bahlul sendiri ntar. Ya, kita beramal biasa aja. Belajar ilmu ini bukan mau jadi macam-macam, hanya ingin jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, aina tawaqafna ya Sidi Musa? Sidi Musa Zauqi. Safhah 206. Ya, karamat ya.
Ya baik teman-teman, sekarang kita masuk ke kitab Khatmul Aulia, kitab yang antum tunggu-tunggu. Kayaknya deg-degan kalau ngaji kitab ini ya. Sidi Musa deg-degan. Alhamdulillah. Ya di sepanjang kita melihat sekarang orang-orang ngaji kitab ini jarang banget ya. Paling kita dengar ada di Maroko satu majelis tuh ngaji kitab ini. Jauh di Maroko. Itu pun torikot, namanya agak lucu namanya Karkariyah. Itu cabang dari toriko Syaziliyah, Fara' Alawiyah. Tapi oleh ahli torikot yang lain, saya nggak tahu karena ada salah adabkah atau salah apa, akhirnya dituduh sesat. Nah ini kadang-kadang ahli torikot ini nggak dominan torikohnya, dominan fikihnya. Orang ahli fikih kalau nggak bertorikot, hikd dan hasadnya tinggi. Jadi kalau ngelihat ada orang lebih dekat ke Allah, jadi nggak percaya. Ngelihat ada orang bertorikot lebih cakep dari dia, nggak percaya. Melihat ada orang lebih alim dari dia, nggak percaya. Ini kejadian nih sekarang. Ya, ini makanya hasadnya ulama yang fuqaha tidak arif billah itu lebih dahsyat daripada hasad orang awam. Orang awam paling hasadnya apa? Materi. Ya enggak? Paling tinggi popularitas. Tapi kalau orang alim, hasadnya bawa-bawa ayat, bawa nama Allah, bawa-bawa simbol fatwa. Sesat menyesatkan, nauzubillah ini. Ya hati-hati nih. Terantum nih bakal disesatin nih. Ya, aneh disesatin orang itu udah biasa. Ya antum suat nanti disesatkan. Harus belajar thariqah malamatiyah ya, biar biasa dibantai orang. Biasa dibully gitu. Itu thariqah malamatiyah itu. Malamatiyah itu girang kalau dibenci orang. Malamatiyah itu setiap kali dia dicaci maki orang, dalam hatinya dia mengatakan, alhamdulillah Allah, enggak ketahuan. Itu malamatiyah tuh. Senang dia. Bahkan kadang berulah. Rambut diwarnain, kadang nunjukin nggak sholat depan orang, pada dia sholat. Nunjukin pakai anting. Kuat nggak antum tuh ketemu yang begitu? Ini kan ada sebagian yang saya bawa nih. Pasti dalam hatinya bertanya terus tuh. Kalau ini benar nggak sih? Nah itulah yang dialami Nabi Musa. Kan udah ada yang saya pertemukan dengan malamatiyah. Dalam hati itu berkecamuk tuh tiap hari kalau kita pelototin tuh ya. Berkecamuk, ini benar nggak sih? Ini guru saya Ar-Razi Hasim ini soheh nggak nih? Katanya dia punya guru, kok gurunya lebih aneh lagi gitu. Kalau pakai begini-gini kan biasa, antum nggak ada syak karena mana? Ya, paling syak sama orang yang masih nggak percaya mata tasawuf aja kan. Tapi kalau udah ketemu yang antingan gimana? Hati itu mulai curiga nih, kayaknya iblis ini ya, nyamar gitu. Apalagi ntar kalau dia ngomong-ngomong alam rohani, bengong loh. Orang antingan kok ngomong ma'rifat mulu. Nah mulai iya enggak, gitu terus. Nah itu namanya sorihul iman. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, di dalam kepalaku nih banyak yang bertanya. Kadang kejawab, kadang enggak. Benar enggak? Apa kata Nabi? Dzaka sorihul iman. Itulah yang disebut sorih. Iman yang punya gejala, gejalanya nyata di kepala. Belum dibawa ke malamatiyah aja udah sering nanya-nanya dalam hati kan, masa sini? Masa sih ya? Ya. Baik. Biasanya antum dengar orang ngaji tasawuf, orang tua-tua gitu ya. Aki-aki gitu ya. Ya lo pantas begitu. Emang idealnya yang ngajar tasawuf, yang bertasawuf orang tua-tua. Tapi kan Allah menyebutkan lewat lisan Nabi. Ada sab'atun yazillumullah yawma la zilla illa zilluh. Masih ingat nggak hadis? Jadi ilmu kita yang tinggi-tinggi ini, basicnya semuanya yang di hadis-hadis yang biasa kita dengar. 7 golongan yang Allah beri zil. Apa zil? Naungan. Zil secara harfiah deh, nggak usah terjemahin maknawi. Naungan. Tuh, antum dapat naungan. Ya, berarti ada asma di situ. Ada sifat di situ. Ketika tidak ada lagi yang menaungi, di mana itu? Di akhirat. Tapi kalau versi saya bukan di akhirat aja, mulai dari kubur. Mulai dari kubur itu. Nomor 3-nya apa? Di beberapa hadis beda nomor ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar dalam taat kepada Allah. Bukan berarti dia nggak maksiat. Ya, antum punya maksiat masing-masing lah. Ya, simpan-simpan aja rahasia itu. Gak usah cerita-cerita ke orang. Ya.
Benar nggak kita punya maksiat? Punya semua, mulai dari maksiat mata, tangan, kaki, lidah, sampai ujung kaki. Yang penting nggak mujahir, tidak ember terhadap maksiat yang kita buat. Ya, selama kita tutup, Allah, kita minta Allah yang maha setar, yang maha menutupinya di sisinya. Ini yang penting. Ini beda orang yang mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah. Kalau kenal Allah, minta ditutup itu di sisi Allah. Kalau orang awam minta ditutup di sisi makhluk. Kalau antum ditutup di sisi makhluk, selamat sampai mati. Masuk kubur udah nggak selamat. Tapi kalau minta, ya Allah tutuplah dosaku, hapuslah dosaku di sisimu, baru di sisi makhlukmu. Gitu cara doanya. Allah masturni indaka wa inda khalqika. Gitu kalau mau nambahin. Ya Allah mastur auratina bisitrikal jamil indaka thumma inda khalqika. Ya Allah tutup aib kami di sisimu, kemudian di sisi makhlukmu. Itu kalau mau berdoa ya. Ya. Kalau Allah sudah tutup, otomatis makhluk bakal tahu nggak? Yang bakal tahu. Jadi sebenarnya sisi Allah itu cukup. Gitu. Ini kan matanya macam-macam nih ya. Ini kalau diterawang kan macam-macam. Udah bisa nerawang. Ada ilmunya. Ilmu sotoy. Ilmu sok tahu. Udah nggak usah horor, santai aja ya. Saya nggak akan baca-baca antum. Karena saya nggak bisa baca. Yang bisa baca hanya Allah. Ya, hanya bisa baca Allah. Kalau ada orang ternyata bisa baca sesaat, 2 saat, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, berarti dia lagi diizinkan Allah, lagi diuji. Ujian. Dia asik nggak baca aib orang? Kalau dia lolos, dia akan bilang, ya Allah tolong cabut ini ilmu. Ilmu membaca aib orang. Ya, berat itu. Baik. Fa'ulama'uz zahir. Nah, kita masuk ke situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanad al-muttasil al-imam al-hafiz al-arif billah al-hakim al-tirmidzi Abi Abdullah al-mutawaffa sana 320 qala fa'ulama'uz zahir. Sampai situ ya, sini saya. Adapun ulama zahir yadfa'una karamatil awliya. Fadal, ikra. Amin. الظاهر يدفعون كرامات الأولياء من نحو المشي على الماء وطي الأرض وينكرون هذه الأخبار. Ulama-ulama zahir mereka menolak karomat-karomatnya para wali seperti berjalan di atas air, melipat bumi. Lalu mereka mengingkari berita-berita tentang ini seputar karomat ini. ويقدرون ذلك من تلقاء أنفسهم ويزعمون أن تلك الكرامات من آيات المرسلين الخاصة بهم وحدهم فإن أثبتنا ذلك لمن دونهم أبطلنا حجج المرسلين. Nah, baik. Jadi ciri-ciri ulama zahir yang terhijab disebut ulama zahir. Jadi istilah ini bukan istilah Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini dituduh oleh pembencinya telah membagi ulama menjadi 2. Ulama dunia, ulama akhirah. Ulama su' dan ulama akhirah. Siapa yang bagi? Dituduh siapa? Ya, padahal enggak. Imam Ghazali hanya mengikuti langkah Imam Al-Hakim Tirmizi ahli hadis. Beliau kan ahli hadis. Cuma yang kita bacakan sekarang bukan ilmu hadisnya, tapi ilmu hadas. Ya. Bukan hadas yang antum bersuci itu. Ya, ilmu tahdis qalbi ruhi ya. Ciri-ciri mereka apa? Kalau kita dengar nih, jadi saya pernah testing beberapa orang, kita cerita tentang karomah, itu langsung kayak nggak terima. Langsung kayak mau ngalihin. Ciri-ciri ulama zahir. Yuhawil ala ayyadfa. Ya. Dia berusaha untuk nolak. Nggak masuk sama akalnya. Yuqaddiruna dzalika min tilqa'i anfusihim. Ini udah dibaca semua tuh cara berpikir ulama zahir ini oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Mereka yuqaddirun, apa arti yuqaddirun? Menilai, berpersepsi berdasarkan asumsi diri mereka sendiri. Masa sih? Jadi dia mengukur dirinya nggak mungkin bisa melipat bumi sekejap.
Bismillah, pindah tempat. Mereka nggak percaya karena nggak pernah nyoba. Maka orang begini susah percaya Isra dan Mi'raj. Nah, kan Mu'tazilah. Maka orang Mu'tazilah itu nggak ada yang karomah. Ulama zahir ini yang suka menolak begini, nggak akan pernah terjadi karomah. Ibnu Taimiyah, kapan terjadi karamah padanya? Ketika dia sudah masuk penjara dan diputus akses untuk berfatwa dan menjadi sufi. Maka ada orang laporin, Ibnu Taimiyah, kok saya melihat engkau di satu tempat, tapi beliau reject. Apa katanya? Oh enggak, itu setan. Padahal itu bukan setan. Ibnu Taimiyah mencoba untuk mengkat itu karena dia punya kaidah sadduz dzari'ah. Dia nggak mau dikultuskan orang. Itu kalau kita mau berhusnuzon dengan Ibn Taimiyah. Ya, Uwais Al-Qarni dilihat orang haji umrah. Itu siapa yang haji umrah? Ya, Uwais Al-Qarni. Cuma itu pecahannya. Ini yang kita sebut dengan tayul ard. Bisa memecah bumi, bisa pindah tempat, bisa terlihat di banyak tempat. Ya, itu ilmunya mereka itu. Dan itu ilmu melebihi rasa. Itu nyata pada diri mereka. Ya, bukan hanya sekedar rasa-rasa doang. Kalau rasa mah, rasa antum kan beda sama rasa aneh. Ya, baik. Lalu dikatakan di sini mereka hanya meyakini bahwa karamat atau kejadian luar biasa itu khassah bihim, hanya khusus bagi para rasul. Gimana tuh? Asif bin Barkhia rasul bukan? Bukan. Bisa mindahin istana? Ya. Istana Bilqis. Sekejap mata. Kalau Ifrit bilang apa? Selama engkau berdiri duduk berdiri. Tapi lama itu Nabi Sulaiman kan lama dia patrolinya. Ya, belusukan beliau. Beliau duduk di atas bisa terbang kemana-mana. Ya. Dan itu lama. Kata Asif bin Barkhia disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dia disebutkan punya ilmu minal kitab. Ya. Utu ilman minal kitab. Diberikan ilmu dari berarti nggak semua dari Alkitab juga dia punya. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Ghunyah, yang diberikan adalah Ismul Azam. Ya, ada jadi beli, ada ini ya. Itu kita ketemu di situ. Diberi apa? Ismul Azam. Baru dia bisa pindahin. Coba Asif dengan Ismul Azam bisa mindahin tempat, mindahin istana. Antum bisa mindahin apa? Ya, kita mindahin orang aja deh dari dolal ke hidayah. Sok-sok dapat hidayah gitu. Enggak juga ya. Kita hanya berusaha supaya hidayah yang di dalam ini bertahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, gimana tuh? Di Quran ada karomat? Ada. Nah, nanti riwayat Umar ini akan mereka bilang yang kita bahas pekan lalu. Umar lagi khutbah di Madinah, bisa melihat Sariyah yang sedang di luar kota, akan 3 bulan perjalanan, dia panggil, kedengaran nama Sariyah. Itu Sariyah orang biasa apa wali itu? Wali. Berarti dia sudah belajar cara melipat suara dan melipat bumi. Gitu. Udah berlatih. Jadi ilmu ini bisa dipelajari teman-teman, tapi yang mempelajarinya bukan belajar pindah tempatnya, yang dipelajari adalah asma'nya. Nah, ini pohon diluruskan. Ini ahli kalam kadang-kadang main hantam-hantam aja. Oh, karomah nggak bisa direncanain. Siapa bilang? Itu Asif nggak merencanakan. Asif merencanain pindahin tempat nggak? Berarti wahamnya ahli kalam yang disebut ulama zahir di sini apa? Kalau nggak direncanakan, nggak bisa. Waham ente ya. Kalau nggak ngerti jangan ngomong gitu aja ya. Kita sukut aja kita, tawakuf. Oh saya nggak mengerti bab karamat, selesai. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan karamat itu mesti direncanakan. Bisa dipelajari, bisa. Yang dipelajari asma'nya. Nama Allah yang dipelajari. Sehingga mereka asik maksud dengan Allah, baru dikasih itu. Itu ya. Tapi karamat ini hanya diberi kepada wali. Kalau bukan wali, namanya apa? Jangan maunah. Maunah itu masih keberkahan wali yang turun ke dia. Bukan, lawannya wali apa? Sahir. Penyihir. Itu sihir berarti.
Jangan dikira ahli sihir nggak punya asma dia. Asma syaitani. Jadi nama Allah yang disimpan dalam memorinya iblis diturunkan kepada syaitan, lalu diajarkan kepada dukun-dukun, para ahli sihir-sihir. Tapi kata dukun ini kita harus hati-hati juga ya. Kalau dukun beranak artinya apa? Ini kayaknya ada yang lahir sama dukun beranak nih. Ya. Itu gimana? Syirik nggak? Oh berarti dalam kosakata Indonesia, dukun itu nggak mesti hal-hal yang magic. Mantri itu dukun juga kan? Ustadz nyembur-nyembur air dukun juga. Tapi kalau sudah identik dengan apa, udah masuk ke bab pengasihan, pelet, santet, flu, ya nauzubillah dari semua itu. Kita jauh-jauh lah dari itu. Berarti si ustadz sudah menjadi uskun. Ustadz plus dukun sihir. Kita tambahkan dukun. Nah, uskun sir ya. Uskun ahli sihir. Nauzubillah min dzalik. Ya kita nggak perlu belajar ilmu-ilmu begitu, kita cuma belajar zikir aja, belajar zikir, kita minta perlindungan pada Allah. Kalau ada yang ngirim-ngirim, udah semoga Allah langsung yang ambil. Nggak usah repot-repot nanti, amin ya. Maka amalkan aja itu, ya ratibul hadar, ratil atas, ya. Zikir pagi sore, wirdul latif, hizib bahar, insya Allah, Allah jaga kita semua. Tapi antum nggak bisa hafal nih, ribet baca itu, udah la ilaha illallah. La ilaha illallahu hisni, begitu hadis kutsinya. La ilaha illallah itu bentengku. Orang kalau udah benteng Allah, bisa ditembus sama yang lain nggak? Ya, udah itu ya. Nah, kita nggak minta sakti, kita nggak minta apa, kita hanya minta dekat kepada Allah yang maha sakti. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, istamir Musa. وما أبعد ما وقفوا منه فلم يميزوا بين الآيات والكرامات ولم يعلموا أن الكرامات من كرمه والآيات من قدرته لم يقروا بالكرامات ليأسوا من هذه الكرامات لما هم فيه من الأجناس والتخليق. Nah, ini penting teman-teman. Jadi ada beda ayat dan karamat. Ayat itu yang kita sebut hari ini mu'jizat. Karena di Quran tidak ada istilah mu'jizat dalam artian kesaktian. Ya, jangan tuh melihat aja tuh. Kisah Sayyidina Musa, 9 ayat. 9 ayat, 9 karamat. 9 karamat enggak juga. 9 mukjizat kalau diterjemahkan hari ini. Jadi Allah menyebut kejadian luar biasa yang terjadi pada Nabi dengan ayat. Tanda kebesaran Allah. Jadi apa rahasianya? Bahwa semua kejadian membelah laut, membelah bulan, manggil pohon. Masih ingat kemarin? Pohon dipanggil, datang dia. Ya pohonnya dipanggil datang, apalagi yang nggak kelihatan, bisa lebih gampang sama Nabi. Sama Nabi SAW. Itu yang disebut ayat. Penanda bahwa Nabi ini yang ngutusnya adalah yang maha hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk para ulama disebut dengan karamat. Dari kata karam, apa berarti karam? Ada lagi, kemurahan. Allah karena sayang sama hambanya, karena murah dikasihlah. Tapi ini kalau bahasa ilmu kalamnya apa? Khariqul adah. Khariq, merobek. Adah, hukum sunnatullah, hukum takdir. Dalam hukum takdir, apa? Kalau jalan sekarang ke Cirebon, pakai mobil deh, nggak usah berjalan kaki deh, capek kita. Pakai mobil berapa jam? 4 jam. Tapi kalau sudah turun al-karamat, sekejap nyampe, bisa nggak? Bisa. Kok bisa? Ya bisa. Suara Umar aja nyampe 3 bulan perjalanan. Siapa yang menyampaikan? Allah. Selesaikan masalah. Kalau Umar yang menyampaikan, batil. Tapi yang menyampaikan Rabbu Umar. Rabbnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Ya, jadi bisa bedain antara ayat dan, jadi kalau versi kitab lama tidak ada istilah mu'jizat dalam pengertian sekarang ini. Ya. Ilmu ini dihidupkan lagi oleh Syekh Adnan Ibrahim. Cuma sayangnya dia nggak percaya Al-Mahdi. Dia nggak percaya dengan Sayyidina Isa turun. Alasannya nanti kalau Sayyidina Isa turun, itu memperkuat Kristiani. Ya enggak lah. Berarti dia nggak selesai ngaji Khatmul Auliyanya. Atau jangan-jangan nggak ngaji gitu aja. Jadi nggak perlu orang tua dulu baru ngerti kitab ini. Tua itu apa? Orang berguru.
Antum punya guru tua langsung, mukanya langsung tua tuh. Ya, walaupun culun-culun gitu kalau diperhatiin, tapi kalau sudah berguru, itu ruhnya langsung tua, langsung dewasa, dan itu membayang ke wajah. Ada orang tua nggak ngaji, umur 70, gimana? Ketemu kiai cium tangan nggak? Ketemu Gus gitu, cium tangan sama Gus. Gus baru umur 15 tahun ngajar alif bata. Gurunya, aki-aki umur 70 tahun, cium tangan dia. Karena dia tahu, ini lebih tua daripadaku secara rohani. Nah itu, jadi tua itu jangan ukur-ukuran badan lagi, ini halus zahir semua. Jadi kalau antum mengukur orang, baru santri kemarin sore gitu ya, nggak apa-apa. Kalau kita digituin mah kita senang ya, malah mati ya kan, belajar malah mati ya. Tapi kalau mau nilai orang, jangan dari situ. Itu udah pulang pergi Timur Tengah, nggak paham-paham bab ini. Padahal kitabnya dari Timur Tengah kan. Ilmu itu udah pindah ke negeri kita sebagian besar ya. Maka antum lihatlah, ke depan ini akan muncul anak-anak muda di pesantren-pesantren Jawa, itu hafal alfiyah, itu udah lama. Tapi nanti akan lebih zahir. Hafiz Quran, cili-cili, itu udah biasa. Kan kita baru tahu RCTI. Orang Kudus bilang apa? Wah, kita mah dari zaman jebot. Anak kecil udah hafal hafiz 30 juz. Itu baru 5 juz sudah ditampil-tampilin di TV. Ya, teman kita yang hafiz Quran, beduk dia. Ngelihat, baru 5 juz, udah belagu gitu ya, ditampil-tampilin. Masya Allah, hafiz Quran. Geli ya. Kenapa? Kita biasa ngeliat yang 30 juz, nggak begitu-gitu amat. Biasa aja. Ya, yang lebay-lebay gitu dikurangi deh ya. Istamir. Muhaddatsin. يقدرون ذلك من تلقاء أنفسهم ويزعمون أن هذا لا يكون. Nah ini sama dengan paragraf yang sebelumnya. Ya lanjut. Wama وجدت علة لهذا الذي دهاهم حتى أنهم أنكروا كرامات الأولياء إلا أنهم قدروا هذه الأمور على ما رأوا من حظوظ نفوسهم منه الله سبحانه وتعالى فإنما حظاهم منه التوحيد ثم الجهد في وفاء الصدق ثم الصدق في الجهد حتى ينالوا شيئا من القربة وهم في عمى من علم الله تعالى من علم من الله تعالى وحظوظه لخاصته ومحبته إياهم ورأفته لهم فإذا سمعوا بشيء من هذا تحيروا وأنكروه. Nah, ini ulama zahir ini mengingkari karamat aulia karena berdasarkan waham yang ada pada diri mereka, lalu mereka menganggap dapat ilmu tauhid. Ini hati-hati nih. Nanti yang banyak mengingkari ini bukan Salafi Wahabi. Ntar yang mengingkari yang ngaji kitab Akidah Asy'ariyah. Anda melihat aja nanti. Yang bakal mengingkari ilmu ini, jadi nanti orang-orang yang belajar ilmu ma'rifatullah itu akan terfilter. Pertama terfilter dari kelompok Mujassimah Salafiyah. Nanti akan terfilter dari kelompok Asy'ariyah. Ini aja udah kelihatan goyang ya. Akidah sifat 20, tapi dalam mauqif tertentu kok cenderung kepada Khawarij. Kan muncul sekarang. Ya kan? Akidah sifat 20, tapi dalam hal tertentu cenderung ke Rafidhah, Syiah. Mulai ketemu lah ini. Pakai sifat 20, tapi cenderung ke liberal. Akhirnya tersisa nanti dikit aja tuh yang ngaji ma'rifatullah. Yang percaya sama yang beginian. Nah, maka dikatakan ya mereka sudahlah dapat tauhid, sedek ya. Sedikit syai'an minal qurbah. Zikir agak ada sedikit-sedikit berdesir ya. Tapi wahum fi ama. Mereka itu dalam satu kebutaan rohani. Min ilmi minalillahi tabaraka ta'ala, dari ilmu yang Allah naungrahi. Nah, yang kita sebut ilmu laduni. Wa huzuzuhu li khassatihi ya. Wa mahabbatuhu iyyahum wa rafatuhu lahum. Jadi mereka wa huzuzihi. Dan mereka enggak mengerti bagian-bagian yang Allah berikan kepada
kekasihnya. Tadi kan kalau mereka hazzuhum, giliran para wali, huzu, mereka nggak tahu. Hazzuhum berarti cuma satu bagian. Tapi wali kan diberikan huzuz, jamak dari haz. Berarti bagian. Dan cinta Allah kepada mereka, sayang Allah kepada mereka. Kalau mereka dengar ilmu ini, kita bahas saja Nur Muhammad, mereka langsung, Nur Muhammad. Gitu ngomongnya. Ya. Nggak sahih, nggak ada hadisnya. Ente nggak tahu, bilang nggak tahu. Kita kasih tahu nih hadisnya. Ya. Tapi ingat, jangan nisbatkan kepada kita yang bukan milik kita. Kita jauh dari mencaci maki sahabat. Maka kita nggak masuk Rafidhah. Ya. Dan dari kemarin beliau cerita Umar mulu kan. Padahal dituduh Syiah loh. Jadi bagi orang yang jahil, Sufi itu Syiah. Maka dulu ada selebaran disebar oleh salah satu lembaga dakwah di Indonesia, warisannya salah satu ulama yang saya kagumi, Muhammad Nasir. Itu mereka nyetak, nggak tahu dapat dana dari siapa. Nyetak dibagi-bagi. Apa ulamanya nggak ngerti kalau isinya berbahaya? Agama Syiah, isinya apa? Nggak ada Syiahnya sama sekali. Isinya tarekat Sufi. Waktu itu saya mau kuliah kerja nyata. Apa itu? KKN yang sahih. Bukan KKN yang haram itu ya. Langsung mengundurkan diri saya dari kelompok itu. Kalau begini saya mengundurkan diri. Karena tempat yang mau dikunjungi itu kampungnya Panji. Bener ya. Waqo ama waqo. Ya, terjadilah beberapa hal yang tidak diinginkan. Jadi bagi mereka Sufi itu Syiah. Tuh, nggak nyambung kan? Syiah artinya apa? Syiah Ali, Syiah Rafidhah. Orang yang mencintai Ahlul Bait berlebihan dan menghujat para sahabat. Itu Syiah bagi kita. Maka Pak Quraisy Syiah nggak? Enggak. Pak Quraisy nggak Sufi aja dia bilang Syiah. Cuma karena beliau anaknya ada satu yang nggak berjilbab. Kenapa nggak dihitung sama satu yang berjilbab? Ini kan nggak adil. Antum kan takut kan ngomong-ngomong begini. Takut ditinggal jamaah ya. Ya kita ngomong tasawuf udah belak-belakan dari kemarin ya. Bukan berarti kita pakar tasawuf, enggak. Kita dapat sanad tasawuf dari guru-guru kita. Dan guru-guru itu pesan, ini harus dibuka ilmunya. Yuk, karena nu'addil amanah, menunaikan amanah kita buka. Semoga doa-doa mereka bersama kita ya. Amin rabbal alamin. Fa idza sami'u bi syai'in min hadza tahayyaru wa ankaruhu. Kalau mereka mendengar ilmu ini, tahayyaru, apa itu tahayyaru? Heran. Masa sih? Nah, ini ciri-cirinya tuh. Yang dibawa ke Melamati aja udah tiap hari, masa sih? Ya, alhamdulillah ada yang bisa mengatasi. Kalbunya akan bilang ini benar. Ya. Wa ankaru. Lanjut, apa lanjutannya? Ingkar. Nah, ini yang paling bahaya, ya. Summa yarwauna al-akhbar an Rasulillah SAW, inna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada limakanihim wa qurbihim min Allah. Ini hadis riwayatnya ada yang semakna dengan ini di riwayat Ahmad dan sangat banyak di riwayat Tabrani. Dan hadisnya sampai derajat sahih. Ya. Allah mempunyai hamba-hamba laisu bi anbiya, mereka bukan para nabi. Wala syuhada, bahkan tidak mati di medan juang. Terus apa? Yaghbituhumul nabiyun, tapi para nabi, para syuhada, ghibtah. Apa itu ghibtah? Iri positif. Masa sih mereka bukan nabi bisa sampai posisi ini? Wa qurbihim min Allah, dan dekat mereka kepada Allah. Kira-kira itu umat siapa? Pasti umat Nabi Muhammad. Orang kayak kita belum tentu. Masih ingat sebelumnya teman-teman kita udah bagi bahwa klan alam semesta itu ada beberapa. Masih ingat nggak Sidi Musa? Ustaz Zauki. Pertama klan Bani Anwar, Bani Nur, Bani Cahaya. Ini klannya para nabi, para rasul. Nah, ini yang turun, itulah yang turun langsung dari Nur Muhammad SAW. Jadi ketika Allah hendak mengenal, Allah ingin dikenal, cinta dikenal, maka Allah ciptakanlah, ya Allah hembuskan Ahmad,
muncullah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad terciptalah cahaya-cahaya itu menetes dari nur-nur itu, cahaya-cahaya. Berapa jumlahnya? 124.000. Itulah jumlah para nabi dan rasul. Rasul di antara mereka banyak versinya, sama yang mu'tamad dalam akidah Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah 313. Itu mereka setiap masa sama. Jumlahnya 124 sampai nanti Ya'juj Ma'juj keluar. Ya'juj Ma'juj setelah Al-Mahdi loh ya, setelah Dajjal. Terus gimana? Setiap masa mereka jumlahnya sama. Maka dalil paling kuat ketika haji wada, ahli hadis sepakat jumlah sahabat ada berapa? 124.000. Kalau mereka hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, semuanya nabi. Tapi karena la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, bahkan setelah zuhur Nabi Muhammad, nabi yang lain turun pangkat jadi wali. Jadi Nabi Isa nanti turun, Nabi Ilyas nanti zahir, Nabi Khidir nanti zahir. Itu jadi nabi apa ya wali? Tapi karena beliau itu nabi, kita tetap manggilnya ya nabi, ya Allah. Ada presiden nih, udah turun, kita manggilnya tetap presiden, tapi mantan presiden SBY gitu, mantan presiden Megawati, tetap kita sebut presiden, tapi mantan ya. 124.000. Jumlahnya berapa yang berjuang bersama Nabi waktu perang Uhud? Itulah jumlah para rasul. Di Quran berapa jumlah nabi rasul yang ditulis yang wajib kita ketahui? Maka nanti Al-Ghaus itu jumlahnya juga cuma 25. Yang besar-besar, selebihnya kutub. Jadi jangan sembarangan bilang Al-Ghaus. Tergosong muka kita ntar. Ya. Kutub aja kalau mau bilang. Ya, misalnya dari kalangan Thariqat mau menyebut misalnya imam siapa, biar hati-hati Al-Kutub selesai. Kecuali memang udah ada masyhur Sultanul Aulia, Al-Kutub Al-Ghaus, Abdul Qadir Jilani, Al-Kutub Syahir, Wal-Ghaus Al-A'zam, Abul Hasan Syazili, itu udah jelas. Kalamnya ada ulama kita yang meriwayatkannya. Kalau cuma dari jamaah yang ngangkat ya janganlah main pasang-pasang aja nama Al-Kutub Al-Ghaus ya. Maju aja depan lagi nih, masih bisa. Ya, fadhal. Tempat kita baru segini ya, afwan ya. Nah, fadhal, lagi. Masuk. Di tangga juga boleh, duduk di tangga boleh. Ini yang ahwat kan nggak banyak nih. Ahwat takut corona ya? Iya, kita juga takut kok. Cuma jangan horor-horor amat lah ya. Oke, taib. Udah. Agak ke depanin dikit, sini Musa. Oke, biar nyaman dia. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Itu tadi Bani cahaya langsung dari tetesan Nabi Muhammad SAW. Makanya para nabi itu, ya, Nabi Adam dikatakan kalau bukan karena Nur Muhammad, itulah penjelasannya, maka engkau tidak ada. Kelas. Setelah itu Nabi mengatakan, ini kita ulang-ulang terus, saya sengaja ulang, mungkin ini udah ke-7 kali saya ulang, supaya masuk ke alam bawah sadar. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Pewaris itu keluarga bukan? Maka kalau bahasa ruhaninya itu anak. Bahasa hadisnya warasah. Pewaris, kalau nggak keluarga, nggak saudara, nggak kerabat, bisa nggak mewarisi? Maka kalau ada orang mewarisi materi, itu keluarga jasad, nasab. Kalau mewarisi ulama, mewarisi para nabi, yang diwarisi apa? Rohani. Immateri atau materi? Immateri. Berarti tidak wujud secara lahir. Dia adanya di dalam ruhani. Ini yang diwariskan. Masuklah ke dalam kolbu si ulama. Ulama ini yang disebut sebagai bani arwah. Bani ruh. Nah, mereka ini langsung nih. Kalau mereka hidup dulu di zaman Bani Israel, jadi nabi.
Maka ada hadis walaupun dhaif, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umatku seperti, tapi hadisnya dhaif ya, seperti Nabi Bani Israel. Teman saya di Darussunnah dulu, nggak tahu masih hidup, semoga masih hidup ya. Saya lupa nama beliau. Santri pinter, hafiz Alfiyah 1000 bait. Itu karena ada ustadz kita mendoifkan hadis itu, langsung dia keluar dari Darussunnah. Baru beberapa bulan, langsung keluar dia. Karena dia tersinggung. Mungkin ada gurunya dulu menyampaikan hadis ini, sekarang didoifkan oleh guru yang masih muda. Saya nggak usah sebut ya guru saya siapa ya. Baik. Maka teman-teman, kita ini ada kaidah, ada kode etik mendoifkan hadis. Karena di dunia ini bukan ahli hadis doang. Di dunia ini ada ahli fikih, di dunia ini ada ahli akidah, ada ahli kolbu. Jadi kalau antum main hantam-hantam hadis ini doif, ente siapa? Ya, udah ngerti semua ilmu belum? Ya. Banyak kok hadis doif maknanya sahih. Banyak kok hadis yang sahih, hadis yang doif maknanya sahih. Sebaliknya banyak hadis yang sahih, tapi pemahamannya dhaif. Contohnya, abuka inna abi wa abaka finnar. Ayahku, ayahmu masuk neraka. Ternyata kalau kata ayah salah terjemah. Hadisnya sahih, pemahamannya tidak sahih. Itu yang bikin gregetan para muhibbin ya. Kayak mau tonjok tuh orang. Kalau kita nggak perlu nonjok-nonjok lah. Kita perlu nasihat aja. Kita sampaikan aja. Kalau dia munsif kolbunya, pasti dia akan sadar. Apa sih untungnya mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Orang tua ente disuruh masuk neraka, gimana perasaannya? Kan gak enak. Kiai kita aja dibilang sesat, kita gak nyaman loh. Ini orang tuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh hadisnya sahih, ya, masih terhijab tuh dengan ilmu sanad. Ilmu sanad itu ilmu alat, tujuannya untuk memahami akidah. Kalau ilmu akidah bertentangan dengan sanad, maka ilmu akidah yang dikedepankan. Ya, kalau ilmu fikih bertentangan dengan ilmu sanad, ilmu fikih yang dikedepankan. Nah, contohnya nih, ada ustadz membid'ahkan azan untuk bayi, benar nggak? Hasil penelitian Syekh Albani bahwa mengazankan bayi baru lahir hadis dhaif. Dia lupa, itu di bawah teksnya Imam Tirmizi udah nyeleksi, lalu mengatakan hasan sahih. Berarti versi dia hadis ini udah naik. Maka di sini ada satu rumusan yang jarang diungkap oleh peneliti hadis. Bahwa Imam Tirmizi punya kaedah, jika ada ulama salaf yang mengamalkannya, maka hadis langsung jadi hasan atau sahih. Kaedah ini pun belum dibaca oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Loh kok kita berani ngomong gitu? Ya kita kan ngajarin kitab itu. Kitab Al-Ilal, Syarhul Ilal Tirmizi, karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali mensyarah itu kitab paling bagus mensyarah Ilal. Tapi dia belum menyampaikan hadis ini, kalimat ini. Kok bisa? Ya bisa-bisa aja. Inilah mauqifnya Imam Ahmad bahwa hadisun dhaif aula minar ra'i. Hadis yang dhaif lebih utama daripada mereka pakai ra'yu. Oh, kalau hadis dhaif ya sudahlah kita nggak usah. Itu ra'yu udah. Karena masih ada riwayatnya. Dan yang paling lucu apa? Mereka paling banyak menentang imamnya. Jadi kita sering dituduh menentang Asy'ari, beda dengan Syafi'i, Syafi'iyah beda dengan Syafi'i. Kan lagu lama kan? Asy'ariyah beda dengan Syafi'i. Asy'ariyah beda dengan Asy'ari. Ini kurang tidur ya, jadi pada ngomongnya kebalik-balik ya. Yang sering menentang imamnya siapa sih? Imamnya bilang, kirim Fatihah nyampe. Mereka bilang nyampe nggak? Imamnya bilang ziarah kubur dianjurkan. Mereka bilang, siapa mereka hari ini yang ziarah kubur? Yang bau badannya ada bau kuburan. Nggak ada, paling mantan-mantan doang ya. Makanya keras tuh hatinya.